Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sapri. Kali ini saya mengunjungi Festival Sriwijaya yang ke-32 di Palembang tahun 2024 di Montpera. Jangan lupa bantu subscribe-nya ya, like, share, dan komen. Terima kasih. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat dan banyak rezekinya. Amin. Festival Sriwijaya ke-32 tahun 2024 dengan tema The Spirit of Sriwijaya. Penampilan dari Kabupaten Musi Banyumas. Pemukiman di beberapa wilayah pantai timur Sumatera, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyumas, dikenal adanya situs Pra Sriwijaya abad ke-4 Masehi. Kita telah sampai di pantai timur Sumatera. Dan seperti kawasan ini bagus untuk kita tempati. Aku melaksanakan dan memerintah ini. Dan jika engkau tidak percaya, kita akan bicara sendiri kepadanya. Wahai tetua, kemarilah. Bang. Baiklah Tuan, perintah Tuan. Menurut penyataan mata batinku, tempat ini adalah Tempat ini sangat layak untuk kita tempati. Dan sekarang untuk para pengikutku, segera angkut barang kita, barang-barang dan dagangan kita, dan kita pergi. Kemudian, sekitar abad ke-8 Masehi, Kiji berada di jalur perdagangan Kerajaan Sriwijaya. Untuk memajukan wilayah kita itu, ayolah kita bersama-sama membangun sebuah candi
Ikalah proses pembuatan gerabah dulu-duluku. Dan gerabah itu sangat penting untuk kita lestarikan. Untuk apa kita bergerabah itu? Gerabah itu seperti simbol kehidupan manusia yang selalu berputar, kadang di atas, kadang juga di bawah. Begitu pula dengan kehidupan manusia. Kalian putar dan rapikan setiap sisinya. Kalian hiduplah dengan damai, jauhi konflik. Kalau ada tamu yang datang, kita sambut dengan bahagia. Tari Seluang Mudik merupakan tari tradisional Kabupaten Banyu Asin yang berasal dari Kecamatan Rantau Bayu, Banyu Asin. Tari ini berbicara tentang tingkah laku dan gerak-gerik ikan seluang pada musim seluang mudik, seperti beriringan, berkumpul dan berpencar. Berkumpul dan beriringan lagi. Konon cerita seluang mudik ini merupakan jelmaan dari Putri Kayangan yang dikutuk menjadi ikan seluang karena sang putri lupa akan waktu saat sedang mandi di sungai. Ikalah gerabah yang kita buat. Sekarang payo kita muat candi pula. Kamu
nan gagah perkasa, jejak Melayu tak pernah hilang, kan abadi selama-lamanya. Sriwijaya meninggalkan ragam budaya ngen kulit prasasti, ade cantik, ade pule seni, bayo jago makin tetap lestari. Kerajaan bercorak Islam yang berdiri di Palembang, dan berkembanglah marga-marga di Musi Banyuasin. Wahai rakyat cik-cik, di tangan bumi adalah piagam dari Kanjeng Sultan. Piagam ini harus kalian taat, karena ini adalah perintah dari Kanjeng Sultan. Adalah yang pertama terkait masalah hutang piutang. Barang siapa yang berhutang tanpa sepengetahuan penghulu desa dan hutang tersebut tidak dibayar, maka hutang akan berlipat-lipat ganda. Kemudian, barang siapa yang berhutang 1.686, itulah piagam yang harus kita semua taati, karena itu adalah perintah dari Sultan. Musi Banyuasin telah melewati masa peradaban pra-Sriwijaya, Sriwijaya dan Kesultanan, dan mulai berkembang hingga sekarang. Muncullah kesenian gitar tunggal, lagu daerah, dan senjang, serta kesenian lainnya sampai sekarang. Dari mana kak pelalangan itu? Hei, seluang mode banyak keceblang. Payo dek kita bertembang. Payo yo, reget dulu kalau yo. Masyarakat bersuka seraya
goyang takut lalinjang surang. Pergi ke kebun nak ngambil lagi. Apabila goyang takut bagule. Sayang apa nak jadi oi bujang tuwe. Ngapela goyang takut bagule. Sayang apa nak jadi oi bujang tuwe. Kapanlah dapat ikan juare, cubola tetap dibagi tiga. Kadedak goyang semangat begawe ade amon kita jadi bakule.